Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riko Septiadi dengan NIM 120400052 dari program studi teknik telekomunikasi. Pada video kali ini saya akan coba menyelesaikan dan juga mengerjakan challenge dari mata kuliah jaringan akses nirkabel. Dan yang kita tahu bahwa challenge ini ada 4 challenge ya. Jadi challenge yang pertama itu mengkonfigurasikan sebuah ruangan kerja yang terdiri dari beberapa perangkat yang dihubungkan dengan access point. Lalu ada juga simulasi membuat jaringan wireless LAN untuk challenge ketiga, dan juga ada challenge selanjutnya yaitu challenge 4 ya, menggunakan di sini sudah menggunakan cloud atau ISP. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada challenge ketujuh, yaitu mensimulasikan topologi jaringan menggunakan central office server yang dihubungkan dengan dua cell tower, dan juga dikonfigurasikan untuk IP-nya itu dalam settingan DHCP. Oke, mungkin saya mulai dari yang awal terlebih dahulu. Untuk challenge pertama ini, jadi pada petunjuk soal diberikan sebuah ruangan kerja yang terdiri dari beberapa perangkat telekomunikasi yang support dengan wireless device. Dan ini daftar komponennya. Lalu di sini diperintahkan bahwa kedelapan unit tersebut dihubungkan melalui access point, dan buatlah simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, lalu lakukan ping pada setiap device-nya. Oke. Jadi di sini ada PC 1, PC 2, laptop 1, laptop 2, tablet 1, tablet 2, dan juga smartphone 1, smartphone 2. Dengan IP yang diberikan sudah di list ya, dan juga subnet masnya. Oke, kita langsung ke Cisco Packet Tracer ya. Jadi tadi kita perlu menyiapkan 2 PC, lalu 2 laptop, lalu ada juga tablet juga berjumlah 2 juga. Selanjutnya ada smartphone. Oke, mungkin ini kita beri nama saja PC 1. Nah, selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu access point. Oke. Nah, selanjutnya dari kedelapan device ini akan terhubung ke access point. Nah, di sini untuk smartphone dan juga tablet dia otomatis terhubung karena basicnya handphone dan juga tablet ini sudah terdapat LAN card-nya, jadi bisa terhubung secara otomatis karena access point-nya juga masih standar, belum ada settingan password, pemberian passwordnya gitu, jadi bisa diakses. Nah, untuk PC dan laptop kita bisa hubungkan juga dengan cara mengganti LAN portnya dengan LAN card. Oke, lalu kita lakukan hal yang sama pada device laptop 1, laptop 2, dan juga PC 2. Nah, dari kedelapan device ini sudah terhubung ke access point. Oke, selanjutnya kita menyeting alamat IP dari masing-masing device-nya dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi dimulai dari PC 1 ini IP-nya 192.168.1.2, dan ini dengan urutan ya, jadi titik 2, titik 3, titik 4 sampai titik 9. Oke, kita masukkan alamat IP-nya.
di sini bisa tidak ada router dan juga server. Kita bisa mengatur IP secara spesifik. Oke, selanjutnya kita akan pada ke request sisanya. Oke, coba tentang seperti itu. Oke, ini 128.1.9 karena tadi dimulai dari titik 2 ya, dari PC1. Oke, setelah semua dikonfigurasikan untuk alamat IP-nya, kita bisa melakukan ping test untuk masing-masing device-nya. Mungkin dimulai dari PC1, kita akan ping ke misalnya ke laptop 1. Nah, untuk melakukan ping test, kita perlu ketahui dulu alamat IP dari masing-masing device-nya. Kita bisa ketahui dari config ini. Nah, dari sini, jadi kita pada PC1 kita akan lakukan ping test. Kita ketikkan alamat IP-nya. Oke, berhasil ya untuk tes ping ke laptop 1. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa tes ping ke tablet ya. Jadi kita ratakan aja gitu. Jadi dari komputer ini kita akan lakukan ping test ke device yang berbeda. Oke, kita lihat alamat IP-nya. Di situ menggunakan 192.168.1.6. Oke, untuk ping test ke tablet berhasil juga. Selanjutnya mungkin yang terakhir kita ping ke smartphone. Nah, alamat IP-nya 192.168.1.8. Oke, kita lakukan ping test. Oke, berhasil juga ya. Oke, jadi sesuai perintah bahwa dari ke-8 unit tersebut yang terhubung ke access point dapat melakukan ping test pada tiap device yang berbeda ya. Jadi di sini barusan saya telah melakukan ping test dan berhasil. Mungkin untuk percobaan challenge 1 ini cukup. Kita bisa lanjut ke percobaan challenge selanjutnya. Ini kita delete aja. Oke, ini. Jadi percobaan selanjutnya pada challenge 3 yaitu membuat simulasi jaringan wireless LAN atau local area network dengan komponen-komponen yang dibutuhkan bisa dilihat pada gambar. Oke, di sini ada server yang terhubung ke router, lalu dihubungkan dengan switch yang dibagi jadi 3 area. Untuk access point ada 2 di sini, lalu dihubungkan dengan switch yang terhubung ke access point juga. Dan di sini terdapat 4 device ya, dengan 3 laptop dan 1 komputer. Oke, kita bisa balik lagi ke Cisco Packet Tracer untuk menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan. Oke, pertama kita butuh server, lalu bukan itu 19, lalu Windows, lalu di sini berbeda. Untuk basis, lalu dengan pada device ini. Oke. Ya, ada nih kalau di sini ada yang sama ini dari lalu ini ini ada saja yang basis. Saya saja bisa juga. Di sini ada satu kontak. Lalu ada. Ya, ini di sini hanya di ini. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan pengkabelan. Dimulai mungkin dari servernya ya yang terhubung ke router untuk gigabyte Ethernet 0/0 sesuai perintah ya. Kita hubungkan ke switch. Lalu dari switch ini terbagi menjadi 3 area. Nah, sebelum switch ini ada satu. Ini kalau kita switch ini mana terus Pak? Dan yang masuk lagi terhubung dengan channel ini. Oke, saya di sini akan cek dan kita bisa men-setting IP dari routernya. Di sini diberikan IP untuk
Gigabyte Ethernet 0/0 itu 192.168.1.1, dan untuk Gigabyte Ethernet 0/0 itu 192.168.2.1. Dan kita diminta juga untuk melakukan konfigurasi pada CLI-nya untuk mengatur atau menyeting agar device yang akan mengakses access point mendapatkan IP DHCP atau IP dinamik secara otomatis. Oke, kita di sini atur routernya. Itu kita pertama ke Gigabyte 0/0. Untuk IP-nya di sini kita copy saja. Oke. Selanjutnya untuk Gigabyte Ethernet 0/1, alamat IP-nya 2.1 ya. 2.1. Oke. Jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Dan juga kita memasukkan network trip routing-nya. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada CLI-nya. Kita exit dulu. Oke, pertama kita ketikkan konfigur terminal. Kita bisa ketikkan di sini, yaitu sesuai pada perintah. Kita ketikkan IP DHCP pool user satunya. Di sini kita perlu konfigur terminal dulu ya. Konfigur. Lalu kita pilih interface Gigabyte 0/1. Nah, selanjutnya kita ketikkan yang tadi IP DHCP full user 1. Nah, jadi kita akan mendeklarasikan bahwa IP yang ada di Ethernet 0/1 ini akan disetting secara DHCP agar alur dari router ke switch yang dihubungkan dengan 3 access point ini dapat memberikan IP DHCP secara otomatis. Oke, selanjutnya kita di sini diminta untuk memasukkan networknya atau network IP-nya, yaitu 192 network 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.0. Oke. Selanjutnya memasukkan default IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Lalu masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kita exit. Dan selanjutnya kita berikan perintah IP DHCP exclude-nya, IP DHCP EXC. Di sini adalah IP rentan IP yang tidak digunakan gitu. 192.168.1.1 sampai 192.168.1.5. Oke, selanjutnya kita enter dan end. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa setting servernya.
dengan IP gateway-nya itu 192.168.2.1 dan juga IP statik pada pas Ethernetnya itu 192.168.2.2. Oke, kita masukkan. Oke, di sini 192.168.1.1. Oh maaf, titik 2.1 dengan DNS servernya 8.8.8 dan pas Ethernetnya 92.168.1.2.2. Oke. Oh, untuk di gateway-nya tidak memerlukan subnet mask ya. Oke. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa sesuai perintah di sini untuk mengautentikasi dari ketiga akses point untuk menginputkan password supaya bisa diakses menggunakan password. Oke, kita ikuti arahannya di sini. Untuk akses point diberi nama AP1, AP2 dan AP3 dan passwordnya praktisi mengajar 1, 2 dan 3. Oke. Oke, jadi di sini kita masukkan passwordnya praktisi mengajar 1. Dan untuk akses point yang di gedung B kita beri juga passwordnya praktisi mengajar 2. Dan untuk yang di gedung C juga sama, kita berikan passwordnya praktisi mengajar 3. Nah, selanjutnya kita bisa konekkan dari seluruh device ini ke masing-masing akses point. Oke, di sini kita akan hubungkan laptopnya dengan mengganti LAN cardnya. Oke, kita bisa hubungkan dengan IP wirelessnya. Kita bisa cari di sini, kita refresh dulu. Oke. Mungkin di sini kita beri nama dulu ya, tadi lupa. Jadi untuk masing-masing gedung ini kita berikan SSID-nya, itu tadi AP1. Lalu untuk gedung B AP2, dan untuk gedung C AP3. Oke. Oke, kita konekkan lagi. Di sini sudah mencari akses point yang bisa diakses. Oke, karena Adi akan terhubung ke akses point gedung A, kita pilih yang AP1 dan masukkan passwordnya praktisi mengajar 1. Oke, sudah terhubung, sukses. Selanjutnya untuk laptop Dana juga sama. Di sini matikan dulu, ganti portnya, hubungkan. Untuk laptop Dana ini sama dengan Adi, dia terhubung ke WiFi gedung A. Oke, untuk passwordnya itu sama. Dan di sini sudah sukses. Selanjutnya kita hubungkan laptop Alan dengan WiFi gedung B. Caranya sama, kita matikan, ganti portnya, lalu kita ke desktop dan PC wireless. Kita cari WiFi gedung B nya dengan nama networknya itu AP2. Oke, kita masukkan passwordnya praktisi mengajar 2. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya yang terakhir untuk PC Andi. Caranya sama, kita matikan dulu, ganti portnya.
hidupkan lagi dan kita bisa hubungkan ke access point gedung C. Oke, kita konekkan dan sudah connect ya. Nah, selanjutnya di sini oke, kita coba melakukan ping terlebih dahulu, atau kita melakukan pengecekan apakah IP DHCP-nya itu sudah didapatkan dari masing-masing device. Oke, di sini untuk laptop Adi, oke, masih belum mendapatkan IP DHCP-nya. Oke, mungkin di sini saya akan coba mengatur ulang CLI-nya untuk deklarasi IP DHCP-nya, karena saya lihat tadi untuk router Gigabyte 0/1 itu IP-nya yang 192.168.2.1, namun di CLI ini masih diatur yang 192.168.1.1. Oke, mungkin kita coba ulang. Untuk perintah pertama, IP DHCP pool user 1, lalu kita inputkan networknya .2.0 dan subnet masknya 255.255.255.255.0. Oke, selanjutnya masukkan default IP-nya. Oke, selanjutnya di DNS servernya 8.8.8.8. Kita exit dan kita masukkan perintah IP DHCP XXC. Itu rentan IP yang tidak digunakan, 2.1 sampai 192.168.2.5. Oke, kita end dan coba kita cek lagi untuk device Adi. Nah, dan di sini sudah mendapatkan langsung ya alamat IP DHCP-nya, yaitu 192.168.2.1, dan untuk laptop Dana juga sudah mendapatkan alamat IP-nya. Di sini dia mendapatkan titik 4. Lalu pada laptop Alan mendapatkan titik 6, dan PC Andi mendapatkan titik 3. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan ping ya untuk masing-masing device-nya. Di sini saya akan coba melakukan ping dari laptop Adi ke PC Andi, dan juga laptop Alan yang terhubung ke access point gedung B. Jadi di sini kita akan coba mengeping untuk area yang berbeda. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita buka alamat IP-nya. Di sini 192.168.2.3 dan ini titik 6. Oke, kita ping dari laptop Andi 92.168.1.2.3 untuk alamat IP dari Andi. Oh, maaf, kurang ping ya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke laptop Alan dengan alamat IP-nya itu terakhir 6. Oke, sudah berhasil. Oke, kita cek lagi. Oke, untuk percobaan kedua pada challenge 3 ini sudah saya coba dan saya selesaikan. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasikan
sebuah server yang dihubungkan pada 3 akses point menggunakan switch dan router. Dan saat sudah mengkonfigurasinya, kita diminta untuk melakukan ping test dari ketiga area tersebut, dan tadi untuk ping testnya sudah berhasil juga. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk challenge selanjutnya pada challenge ketiga, di challenge keempat ya di sini. Jadi dari petunjuk soalnya kita dimulai untuk mensimulasikan update lagi ya. Jadi di sini sudah menggunakan ISP dengan dihubungkan pada kabel modem. Di sini ada gedung B dan gedung A. Lalu dari gedung B ini terhubung ke switch yang dihubungkan dengan access point, dan langsung juga ada yang terhubung menggunakan kabelan, lalu dihubungkan lagi dengan crossover ke switch, lalu ke access point dihubungkan pada 2 user. Oke. Oh ya, mungkin pada percobaan ini ada catatan. Jadi kita diminta untuk membuat web server ya. Di sini ada Siakat. Jadi kita akan coba membuat web server Siakat dan juga akan mengirimkan email dari masing-masing user. Oke, kita rangkai dulu percobaannya. Oke, pertama kita butuh cloud-nya atau ISP-nya. Dan di sini lagi salah satu. Oke, di sini kita dulu. Sebenarnya kita ada beberapa cara yang kita perlukan. Oke, yang pertama switch. Oke, jika kita lihat, switch lalu bukan ini ada di SML berarti. Nice. Coba. Ini nggak apa? Ini ada. Ini ada. Cek. Oke. Nah, yang ini kita lakukan 2 switch 5 switch. Oke, jadi kita bisa sebut. Lalu di sini ada switch. Nah, kalau ada di sini switch. Oke, oke, kalau saja kita perlu bisa switch. Di sini ada 3 knot dan sisi besar dari sampul. Kita masukkan isi sampul dan oke. Kita beri nama terlebih dahulu supaya mudah. Ini Budi. Ya. Sini. Sini. Ya, berarti ada ini. Oke, selanjutnya kita berikan keterangan alamat IP-nya ya, untuk memudahkan. Jadi untuk mungkin dimulai dari servernya dulu. Untuk DNS itu 8.8, web server .10, mail server .11, DHCP .12, dan Siakat .14. Oke. Ini sudah kan? Ada lagi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkabelan. Mungkin kita mulai dari gedung A terlebih dahulu menggunakan kabel koaksial ke gigabit dan net 0.0. Oh maaf, di sini menggunakan kabelan ya. Terbalik. Oke, selanjutnya dihubungkan dengan switch dan ke masing-masing server. Oke, karena di sini portnya habis, kita bisa tambahkan. Dengan cara kita geser ke sini, temukan lagi, kita sambungkan portnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkabelan pada area gedung B dengan menghubungkan plot menggunakan koaksial kemudian untuk port 1, untuk port 0, lalu dihubungkan menggunakan kabelan ke router pada gigabit dan net 0.0, lalu terhubung ke switch gedung B. Nah, dari switch gedung B akan dihubungkan pada access point dan juga switch pada gedung C menggunakan double cross. Lalu pada gedung C ini terhubung menggunakan kabelan access point. Oke, kita cek lagi. Oke, selanjutnya kita mempunyai 2 device yang akan terhubung menggunakan kabelan ke switch gedung C, gedung B maksudnya. Oke, di sini portnya bisa ditambahkan lagi. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita bisa lakukan konfigurasi IP-nya. Yaitu yang pertama mungkin kita mulai dari cloud-nya dulu sepertinya. Jadi kita setting dulu untuk interface Ethernet 6 ini
untuk provider networknya di kabel, lalu pada koneksinya kita add atau tambahkan. Nah, selanjutnya kita setting untuk router yang gedung A dulu. Jadi kita masukkan IP addressnya untuk 0/0 nya itu 17 dan 0/1 nya 8.0.0.2. Jangan lupa di on kan. Dan oke. Oke, jadi kita mengadaptasi dari percobaan sebelumnya ya di sini, dimana petunjuknya di sini untuk router pada gedung B ini diinputkan IP biasa ya. Terus selanjutnya mungkin yang ini pada server kita diminta untuk memasukkan IP-nya sesuai pada keterangan tadi, dan juga memberikan autentikasi berupa password pada WiFi gedung B. Oke, kita setting dulu ya di sini. Untuk DNS servernya itu 8.0.0.2 dengan DNS servernya 8.8.8. Oke, kita di sini sebentar, udah salah. Oke, baik, selanjutnya kita bisa setting ke 5 server ini, dimulai dari DNS server dulu. Kita masukkan default gateway-nya, yaitu ini ya, 8.0.0.2 dengan DNS servernya 8.8.8. Pada fase internetnya kita masukkan 8.8.8.8. Oke, selanjutnya kita ke service. Untuk menyeting DNS kita on kan, lalu kita inputkan nama alamat website yang akan diakses dan maupun juga alamat dari email ya yang akan nanti dicoba. Kita masukkan www.tera.ac.id dengan addressnya itu web server ya, jadi 8.8.10. Tambahkan lalu domain dari email tera.ac.id, addressnya .11. Oke, selanjutnya kita setting web server. Untuk ini sama ya, 0.2.8, ini 8.8.10. Oke, selanjutnya kita ke service untuk mengedit indeks HTML pada website yang akan tampil nanti. Oke, kita ketikkan saja standar aja ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Jadi nanti judulnya itu Institut Teknologi Sumatera dengan halaman websitenya ada Welcome Itera yang kita rubah. Oke, kita save aja. Yes. Selanjutnya kita setting untuk mail servernya. Kita inputkan default gateway-nya. Dengan IP address-nya itu 8.8.11. Nah, lalu kita daftarkan masing-masing user yang tersedia.
dengan menginputkan domain terlebih dahulu, yaitu itera.ac.id. Kita set, kita masukkan masing-masing user. Jadi ada Dini, passwordnya disamakan aja. Ya, ada Anak, ya. Jadi total ada 6 device di sini yang didaftarkan email untuk nantinya dilakukan percobaan untuk mengirim dan menerima email. Oke, selanjutnya kita ke siakat server. Mungkin di sini kita setting juga yang untuk IP-nya itu sama. Dan untuk IP address-nya kita inputkan 8.14. Dan di sini mungkin kita tambahkan juga halaman websitenya ya. Jadi kita setting siakat itera. Jadi mungkin pesannya atau headingnya itu selamat datang di website siakat itera. Enjoy. Oke, kita save. Oke, untuk konfigurasi pada area internet di gedung A ini mungkin sudah cukup. Kita lanjut ke yang gedung B. Mungkin dimulai dari router B terlebih dahulu. Jadi langkah yang sama, kita masukkan IP address-nya. Di sini ada 17.20.13.2. Di sini ada 192.168.11.1. Jangan lupa di on kan. Oke, selanjutnya kita masukkan RIP-nya juga. Dan selanjutnya kita akan setting CLI untuk menyeting IP DHCP yang akan didapatkan device yang akan mengakses access point maupun switch secara langsung. Oke, di sini kita inputkan IP DHCP full user 1. Lalu kita inputkan networknya 192.168.11.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita inputkan inputkan IP defaultnya 92.168.11.1. Oke, selanjutnya masukkan DNS servernya. Dan kita exit. Oke, kita end. Selanjutnya kita tadi diminta untuk memberikan password ya untuk masing-masing access point-nya. Oke, untuk percobaan sebelumnya ini dia passwordnya praktisi mengajar pada gedung B. Oke, kita bisa adaptasi. Jadi pada gedung B ini kita berikan password. Ini HP 1. Passwordnya praktisi mengajar. Oke. Oke, di sini saya lupa untuk memasukkan satu lagi device berupa PC. Jadi nanti ada 3 device yang mengakses access point di gedung B ini. Oke, tadi kan udah diatur untuk passwordnya. Coba kita konekkan. Oke, mungkin sebelum konekkan kita tadi kan sudah menginputkan PC baru. Kita beri nama dulu.
Pandi, dan jangan lupa juga kita daftarkan emailnya. Ini 12345. Oke, selanjutnya coba kita hubungkan. Oke, di sini kita perlu merubah dulu portnya menjadi LAN. Maaf, maksudnya menjadi wireless card untuk dapat connect dengan access point pada gedung B. Oke, di sini sudah terdeteksi, termasukkan passwordnya praktisi mengajar. Oke, sudah connect. Selanjutnya langkah yang sama untuk kedua device dari Raffi dan Kuna. Oke, sudah terhubung. Mungkin kita di sini juga berikan password ya untuk access point pada gedung C. Kita berikan yang sama juga, si mengajar 1. Oke. Untuk SSID-nya mungkin kita rubah menjadi access point 2. Oke, selanjutnya kita hubungkan laptop Dini dan Hera ke gedung C. Oke, untuk semua device sudah terhubung di sini. Mungkin langkah pertama kita cek dulu dari masing-masing area apakah sudah mendapatkan IP DHCP otomatisnya. Kita cek di sini. Oke, di sini sudah mendapatkan IP DHCP-nya yaitu 192.168.11.7. Nah, tadi kan untuk CLI-nya kita setting dari titik 1 sampai titik 5 yang tidak dapat digunakan. Artinya untuk komponen yang terhubung ke switch atau langsung ke router ini akan mendapatkan IP di antara 1 atau di atas 5, jadi 6, 7 dan seterusnya. Oke, mungkin kita cek di masing-masing area ya. Oke, sini sudah mendapatkan juga di titik 4. Lalu untuk di access point C, nah dia mendapatkan titik 6. Oke, mungkin pertama kita langsung ya, kita akan coba mengirimkan email dari masing-masing area itu. Jadi kita di sini ada 3 device. Supaya mengujinya tepat, kita pilih laptop Andi dan yang terhubung ke switch menggunakan kabel LAN. Di sini kita coba laptop Yaya. Oke. Mungkin di sini saya akan menggunakan laptop Yaya untuk mengirim email ke 2 user yang berbeda area gitu. Oke, jadi kita ke email, kita daftarkan dulu email dari Yaya atau login dengan alamat emailnya itu yaya@itera.ac.id dengan mail servernya titik 11 ya 12345. Oke, langkah yang sama juga untuk laptop atau PC Pandi dan juga email dari Hera. Oke, kita ada login dengan nama Pandi, alamat emailnya Pandi
www.itera.ac.id. Oke, jadi kita akan mengirimkan email dari Yaya ya. Kita kirim ke Pandi terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan alamat emailnya, kita berikan subjek, halo, apa kabar. Nah, seharusnya di sini kita tunggu. Oke, coba kita receive di PC Pandi. Oke, di sini masih timeout untuk pengiriman emailnya. Kita cek lagi. Oke. Oke. Di sini saya lupa memasukkan rate dari IP yang tersedia ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita add. Oke. Oke, di sini sudah bisa untuk ping DNS servernya. Selanjutnya kita coba ping dari email server. Oke, sudah bisa juga. Oh, jadi oke. Jadi di sini tadi saya lupa satu step bahwa kita harus memasukkan atau nge-read IP yang tersedia, karena RIP ini penting untuk menginformasikan bahwa IP yang kita gunakan itu dapat diterjemahkan. Oke, kita coba ulang untuk mengirim email dari PC Yaya. Ke PC Hera dan juga ke laptop Hera dan juga ke laptop atau PC dari Pandi. Oke, kita ulang lagi sini. Oke, kita coba mengirim email dari laptop Yaya ke PC Pandi. Oke, di sini sudah send sukses ya. Lalu kita terima pada PC Pandi dan email dari Yaya sudah terkirim. Selanjutnya coba kita kirim pesan yang sama ke laptop dari Hera. Oke, kita kirim dan sudah sukses. Harusnya di sini sudah tampil. Oke, mungkin untuk percobaan pengiriman email sudah berhasil. Yang terakhir mungkin kita akan coba tes untuk web browser untuk mengakses website dari Siakat yang sudah di setting tadi. Oke, jadi tadi kita pastikan terlebih dahulu. Oh ya, jadi saya terlupa satu step juga, bahwa tadi di DNS belum diinputkan untuk alamat websitenya. Oke, di sini masih www.itera.ac.id. Jadi yang perlu kita masukkan adalah siakat.itera.ac.id.
ac.id dengan addressnya itu 8.8.8.14. Kita add, lalu kita pastikan tadi sudah disetting ya untuk indeks HTML nya. Oke. Harusnya saat kita akses akan muncul Siakat Itera dan juga selamat datang di website Itera atau website Siakat Itera. Oke, kita akses menggunakan device dari Yaya. Kita masukkan alamat emailnya. Oke, di sini sudah masuk ya ke halaman website dari Siakat Itera dan sudah sesuai juga dengan indeks HTML yang diedit tadi. Oke, untuk percobaan pada challenge ketiga ini, pada challenge di sini challenge 4 ya, sudah berhasil. Jadi kita diminta untuk mengirimkan email dari user yang berbeda dan juga mengakses web Siakat yang sudah disediakan tadi. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke challenge yang terakhir ya, saya rasa. Oke, ini pada challenge 7 kita diminta untuk mensimulasikan topologi jaringan dengan tersedia dua server, ada DNS server dan mail server yang terhubung dengan switch, dihubungkan dengan router, lalu di sini ada central office server. Jadi di sini sebagai server dari MSC Itera yang dihubungkan dengan dua cell tower untuk dapat diakses device menggunakan IP DHCP. Dan di sini ada petunjuk bahwa diminta untuk mendaftarkan akun email untuk setiap user, lalu dilakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Oke, kita coba. Sini kita hapus dulu. Oke, kita inputkan beberapa komponen yang dibutuhkan. Di situ kita butuh dua server. Dengan jadi alat itu 500 lalu dengan dosis dengan lalu dengan router dan juga ada alasannya. Oke, misalnya mungkin untuk channel server. Oke, ini dan juga server. Dan kita butuh aplikasi di divisi ada dua server. Divisi ada dan dua server. Oke, dan juga di sini alamat bagian tadi cukup dengan harus tinggal dulu dikasih sama sebagai satu. Selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi pengkabelan, dimulai dari server, kita hubungkan ke switch, lalu kita akan melakukan data. Oke, nah pada saat ini kita menggunakan nah lalu saat ini kita menggunakan pesawat. Oke, oke, mungkin supaya lebih mudah kita berikan nama ya untuk komponen-komponennya. Nah, sini kita ngecek ya, kalau kita ada nomor saya di sini. Oke, nah di sini kita bisa nama jadi bisa ada lagi jadi dan juga ada oke. Nah selanjutnya kita bisa konfigurasi mungkin mulai dari server terlebih dahulu. Kita setting DNS servernya, kita inputkan default gateway-nya itu 287.100.1 dan DNS servernya 200.10.87.100.10 dan untuk fast Ethernet-nya itu 287.100.10. Kita ke service, lalu kita setting untuk DNS-nya kita on-kan, lalu kita inputkan nama untuk domain emailnya, jadi itera.ac.id dengan alamat addressnya 287.100.2. Oke, kita add. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita setting untuk mail servernya dengan IP-nya itu 287.100.1 200.7.100.10. Oke, ini kita inputkan 287.100.2.
kita pilih service dan kita daftarkan user untuk alamat emailnya. Oke, domain name-nya kita masukkan itera.ac.id, lalu jangan lupa kita save dan kita inputkan satu persatu dari Ricky dengan passwordnya 12345. Apa? Lalu ada ini, ada ini, juga ada ya. Oke. Sudah ya. Jadi untuk konfigurasi kedua servernya sudah. Selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk routernya. Oke, kita ke konfigurasi, kita inputkan flash Ethernet-nya yaitu 287.100.1 dan untuk flash Ethernet 0/1-nya 10.0.0.1. Jangan lupa inputkan RIP-nya 287.100.1 dan juga 10.0.0.1. Nah, lalu kita setting untuk CLI-nya agar mendapatkan IP DHCP ya, sesuai pada perintah sebelumnya. Nah, jadi di sini terdapat settingan dari CLI-nya, jadi diminta untuk mengkonfigurasikan interface pada flash Ethernet 0/1 dengan alamat address-nya itu aslinya itu 10.0.0.1 yang dibuat dari titik 1 sampai titik 20 untuk IP yang tidak dapat digunakan. Oke. Kita setting di sini, exit dulu. Oke, kita ketikkan configure terminal. Lalu kita ketikkan IP, interface flash Ethernet 0/1. Oke, selanjutnya kita inputkan networknya 10.10.10.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0. Oke, di sini masih ada typo ya. Oh maaf, jadi di sini kita inputkan terlebih dahulu. Oke, jadi kita inputkan terlebih dahulu perintah IP DHCP pool. Maaf, DHCP pool. Oke, exclude address. Nah, ini merupakan rentan IP yang tidak diinginkan, yaitu antara 10.0.0.1 sampai 10.0.0.20. Nah, lalu di sini kita inputkan kembali IP DHCP pool cell. Jadi IP DHCP pool cell ini untuk mendeklarasikan bahwa yang mengakses cell tower nanti akan mendapatkan IP DHCP secara otomatis. Oke, kita inputkan ulang lagi untuk networknya itu. Oke, 0.1 0.255. Nah, lalu kita masukkan default IP-nya 10.0.0.1 dan kita inputkan DNS servernya. Nah, lalu kita exit dan bisa kita end ya. Oke, ini masih merah, tadi lupa dihidupkan untuk for statusnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita konfigurasi untuk MSC nya atau Central Office Server-nya dengan merubah providernya mungkin menjadi Itera.
MSC Itera seperti itu. Nah, selanjutnya kita menyesuaikan DNS servernya yang sudah ada, yaitu 200.87.100.10. Lalu kita save. Oke, selanjutnya kita setting untuk kedua cell towernya. Kita inputkan provider namanya itu MSC1, MSC Itera 1. Lalu ini MSC Itera 2. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan masing-masing device ke cell towernya. Untuk PC ini kita matikan terlebih dahulu untuk mengganti portnya jadi host NM 3G 4G, lalu hidupkan kembali dan kita hubungkan sesuai provider namanya tadi, Itera 1. Oke, kita refresh DHCP nya. Di sini sudah terhubung. Oke, di sini masih belum mendapatkan alamat DHCP IP secara otomatis ya. Mungkin kita selesaikan dulu untuk menghubungkan sisa device-nya. Ini kita hubungkan langsung. Nah, di sini untuk device dari EGI sudah mendapatkan alamat IP, namun masih belum sesuai ya dengan fase Ethernet pada router 0/1. Mungkin kita bisa atur nanti. Baik, di sini coba kita cek pada central office servernya. Untuk interface backbone-nya di sini sudah mendapatkan IP DHCP otomatisnya, yaitu 10.0.0.21. Ini sesuai ya dengan CLI-nya tadi, perintah CLI-nya, di mana rentan IP yang digunakan itu antara 2 sampai 20. Maaf, dari 1 sampai 20. Jadi yang bisa digunakan antara 21, 22 dan seterusnya. Oke, di sini untuk IP address-nya itu dimulai dari 172.1.16.1.1. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung tes ping aja ke DNS servernya terlebih dahulu, yaitu untuk 200.87.100.10. Oke, di sini sudah berhasil ya, walaupun luar, mungkin bisa diulang supaya memastikan. Nah, di sini sudah bisa untuk ping ke DNS server. Selanjutnya mungkin kita coba ping ke mail servernya. Oke, sudah bisa juga. Jadi untuk cell tower yang di Telkomsel 2 ini sudah sukses untuk mendapatkan DHCP secara otomatis dan bisa mengakses internet dan melakukan ping pada kedua server. Nah, selanjutnya kita coba untuk cell tower yang di Telkomsel 1, mungkin dari PC dari Ricky. Kita coba untuk ping ke alamat IP dari DNS server. Oke, sudah berhasil untuk DNS server. Selanjutnya kita coba ke mail server.
Oke, sudah berhasil juga ya. Nah, kita balik lagi ke soal. Jadi di mana di sini kita diminta untuk melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Oke, jadi kita ambil contoh saja pada PC Ricky. Kita login dulu emailnya, yaitu Ricky. Email address itu Ricky. Kita berhasil lagi. Dengan caranya, Oke. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu dari sel tower yang kedua, mungkin smartphone Yakob. Kita login emailnya. Oke. Oke, kita bisa coba langsung kirim email dari PC Ricky. Kita inputkan alamat emailnya, yaitu info@itera.ac.id. Kita kirimkan subjeknya halo. Selamat malam. Oke, di sini masih error ya untuk SMTP autentikasinya. Oke, kita coba cek dulu. Oke, di sini masih ada typo ya. Kita perbaiki, save. Kita coba kirim ulang, dan di sini keterangannya sudah send sukses. Kita pastikan untuk Yakob apakah menerima, dan email dari Ricky sudah masuk. Mungkin kita bisa coba reply langsung. Kita reply email dari Ricky. Selamat malam. Selamat malam juga. Apa kabar, Ricky? Oke, kita send, dan di sini juga sudah send sukses. Kita receive di device Ricky, dan email balasan dari Yakob sudah masuk. Oke, mungkin untuk percobaan terakhir ini sudah cukup ya. Jadi tadi kita dimulai dari setting awal untuk kedua server, lalu setting DHCP pada router, dan Central Office Server mendapatkan DHCP di angka tadi 21. Lalu kedua sel tower juga sudah dapat mengirimkan IP DHCP ke masing-masing device yang mengakses, dan juga dilakukan percobaan email tadi sudah berhasil. Nah, maka dari itu di sini saya sudah menyelesaikan beberapa challenge. Jika dihitung tadi sudah 4 challenge. Dari challenge yang ke-7, lalu challenge ke-4 juga sudah, lalu pada challenge ke-3, dan juga terakhir challenge ke-1 ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya challenge yang saya lakukan ini tentunya sangat mengasah kemampuan saya tentunya dalam Cisco Packet Tracer ini, karena saya juga basicnya belum terlalu mendalami tentang Cisco Packet Tracer. Mungkin dengan adanya challenge seperti ini saya bisa terus upgrade dari kemampuan saya, dan harapannya bisa bermanfaat juga untuk kedepannya dalam menjalankan suatu mungkin tugas atau project-project yang ada. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.